وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا فتوح العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكن منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من كان منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. Al-Hadis. Waqala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di kitab Utlub li'ilmin summa laqanhu alim kalama rabba wa hurdu Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di payung sabadana ibadah maturkeun salam tahiyatul Islam, salam taklimul Islam wa takrimul Islam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling pokok yang harus disyukuri, yakni nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat inilah kita akan menjadi orang yang berharga di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang membawa iman Islamnya sampai akhir hayatnya, maka dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, keuntungan nanti di yaumul qiyamah. Dan tanpa salawat dan salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada baginda agung dan mulia, Nabi tercinta junjungan kita semua, yakni kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'innya, wabil khusus kita sekalian sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa saking nikmatnya kita hidup di alam dunia ini, saking bahagianya kita ada di bulan Ramadan. Kita sudah melaksanakan ibadah saum 10 hari dan menuju ibadah saum yang ke-11 harinya. Mudah-mudahan ibadah kita, saum kita, dan ibadah-ibadah yang lain yang telah kita laksanakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita menjalankan ibadah saum yang selanjutnya, semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, kesabaran, keikhlasan, dan kita bisa menjalankan ibadah saum yang selanjutnya sampai dengan sepenuhnya kita di bulan Ramadan kita menjalaninya. Mudah-mudahan kita sampai kepada Idul Fitri. Amin ya Allah ya Allah ya Mujibah Sa'ilin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada pertemuan pagi hari
Insya Allah saya akan membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang dinamakan amar ma'ruf, yakni menyuruh atau mengajak orang kepada kebaikan. Apa yang dinamakan nahi munkar, yakni mencegah diri, keluarga, dan saudara-saudara kita sesama muslim dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Maka ini yang ini apabila bisa kita laksanakan, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya arti takwa itu adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, amar ma'ruf ini merupakan kewajiban kita bagi tiap-tiap kaum muslimin dan muslimat, bagi tiap-tiap hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita agar kita semua menyeru, mengajak, dan harus ada suatu golongan yang mengajak kepada kebaikan, ya wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, dan mencegah dari kejelekan atau maksiat dan dosa. Dan orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Amar ma'ruf, mengajak kebaikan, tentu saja kita juga harus bagi. Mengajak kita sholat, kita juga harus sholat. Mengajak kita kepada orang lain agar senang bertolak ilmi, kita juga harus rajin bertolak ilmi. Mengajak kepada orang untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita juga harus berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai ada perkataan seperti calok. Tahu calok, Pak De? Bandung, dia mah nggak ke Bandung, dia saja di terminal, itu namanya calok. Nah, jadi amar ma'ruf itu harus kita laksanakan dan kita juga harus melaksanakan. Jangan sampai mengajak orang untuk berbuat baik, tapi kita juga tidak berbuat baik. Gitu. Maka ini penting buat kita semua. Makanya kita dalam mengajak orang berbuat kebaikan harus dari nafsu, mulai dari diri kita sendiri. Kenapa Rasulullah SAW sukses menyebarkan agama Islam dengan sempurna? Karena Rasul dia berdakwah dimulai dari diri sendiri, keluarga, baru ke umat. Maka dia sukses di dunia wal akhirat. Dan ini menjadi uswah, menjadi contoh buat kita semua, menjadi contoh dari para dai dan dai, para mubalik, para ustaz dan ustazah, agar hanya jangan sampai perkataan saja, tapi harus ada realisasi dari dirinya sendiri. Maka disinilah kita penting, karena sama ustaz juga manusia. Kadang termasuk saya juga nyuruh orang berbuat baik. Saya juga kadang belum bisa berbuat kebaikan tersebut, tapi ini merupakan spirit buat kita semua, semangat buat kita semua. Makanya kita jangan menilai orang itu baik, belum tentu di depan Allah itu baik, karena yang tahu kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beribadah belum tentu dia masuk surga apabila ada kesombongan di dalam hatinya, dan orang yang bermaksiat juga tentu saja belum tentu masuk neraka. Mungkin dia masuk surga kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang melaksanakan
dan ilmu itu harus disebarkan, didakwahkan kepada orang lain agar kita mendapat kebaikan dari dakwah kita, dari pembicaraan kita. Jadi mengajak orang lain, menyuruh orang lain agar berbuat baik, ini suatu kebaikan. Karena apabila ada yang melaksanakan dari jamaah kita, dari hamba-hamba Allah, karena nasihat-nasihat dari kita, karena dakwah-dakwah dari kita, maka kita akan mendapatkan bagian pahala dari orang-orang tersebut. Makanya yuk kita beribadah, yuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ibadah dan ketakwaan inilah ini menjadi fondasi dan dasar agar kita bisa memberikan contoh wabil khusus minimal di lingkungan keluarga kita. Apabila kita melihat anak-anak kita atau suami dan istri kita yang belum bisa melaksanakan ibadah karena faktor-faktor yang lain, karena sebab-sebab yang lain, maka kita janganlah putus asa. Doakan, dan beri contohlah yang baik. Karena doa dan contoh yang baik, maka insya Allah suatu saat akan terketuk hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimahullah. Jadi mengajak kebaikan itu maka harus juga dengan cara yang baik. Jangan dengan cara-cara yang arogan, merasa dirinya yang paling benar, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka dengan cara apa? Dengan cara lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Ajaklah orang berbuat baik dengan nasihat-nasihat yang baik dan contoh-contoh yang baik. Seperti kita pada pagi hari ini, kita dari rumah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, lalu talabul ilmi kuliah subuh. Walaupun kita tidak ngomong, kita ini sudah dakwah. Karena tahu orang pakai sarung, pakai koko, mungkin dia tahu bukan untuk ke sawah, ke kebun, ke kantor, apalagi ke pabrik. Ada yang ke pabrik pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah. Ada nggak? Mungkin ada, tapi aneh. Biasanya kan seperti itu kita. Atau ibu, ya, dia datang dari rumah ke sini, memakai mukena, memakai jilbab dan sebagainya. Tentu ini tujuannya jelas, mau apa? Mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dakwah itu yang paling pokok, yakni dakwatul haq khairun min dakwatil maqalih. Dakwah dengan tingkah laku kita yang baik, maka itu lebih utama dari kita berbicara mengajak kepada orang lain. Jadi ini yang pokok. Kalau mengajak dengan lisan itu juga baik, itu juga bagus. Tapi yang lebih baik memberi contoh kepada orang lain, itu dakwah yang terbaik, yang akan menjadi bahan, yang akan menjadi contoh buat saudara-saudara kita, keluarga kita agar berbuat kebaikan. Hadirin jamaah rahimahullah. Yang kedua, wa yanha 'anil munkar. Kita harus bisa mencegah dari perbuatan munkar atau dosa atau kemaksiatan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka harus dirubah, diberhentikan dengan tangan. Penjabaran tangan di sini bisa penjabaran dengan tangan tersebut adalah dengan kekuasaan. Contoh, di lingkungan kita, misalnya tapi naudzubillah, ada anak-anak pemuda yang suka mabuk.
biasanya dia takut, mungkin ditakut-takuti, takut apalah, takut itulah. Tapi dengan adanya pemerintah atau yang berkuasa di lingkungan tersebut, maka dia bisa berkomunikasi dengan aparat negara seperti kepolisian dan sebagainya. Maka itu paling keliru. Jadi apabila kita melihat kemungkaran, berubah dengan tangan. Tidak mampu, RT itu mampu, RW itu mampu, gitu ya. Panggilan biasa pabilisani, bagian ustaz ngomongan, bagian kiai ngomongan nasihat, jangan ngomong apa, karena akan merusak akalmu, akal hancur kehidupanmu, gitu kan. Maka dengan nasihat pun dia tidak mampu, tidak kompak. Apa yang terakhir, bagaimana studi pemikiran kita benci akan perbuatan maksiat tersebut dengan hati yang amat sangat menyesal melihat anak-anak pemuda yang mau-maukan tersebut. Maka itu kata Nabi, bahwa al-amru iman. Tapi kebencian kita dalam hati melihat kemungkaran itu adalah kelemahan iman yang selama-lamanya. Makanya disinilah kita perlu agar senantiasa berkomunikasi dengan siapapun, berkomunikasi dengan aparatur pemerintah harus sejalan. Jadi harus harmonis, Ustaz dan RT RW aparat harus harmonis. Karena kalau ada suatu kejadian, tentu saja kalau bersama-sama al-jamaah rahmatul akan menjadi suatu kekuatan yang baik, akan menjadi sesuatu kekuatan yang amat besar yang bisa mencegah dari perbuatan kemungkaran. Contoh, di rumah kita atau di halaman rumah kita banyak sampah Pak. Di rumahnya ada pohon tak? Ada pohon? Ada di pot. Ada di pot. Di rumah kita contoh ada pohon. Pohon itu biasanya suka ada yang jatuh tuh, daun-daunnya itu yang kering ataupun yang masih basah. Apabila pohon tersebut tidak dibersihkan daun-daunnya dari bawahnya pohon tersebut, maka akan numpuk dan numpuk. Bagaimana caranya? Kita ambil sapu lidi, satu sapu lidi atau seikat sapu lidi. Jawabannya tentu satu ikat sapu lidi. Karena kalau banyak sampah tersebut cuma satu biji sapu lidi saja, bagaimana kita mau bersihkan? Tentu saja iraha bersihkan, dicepretan begitunya sampah itu mau bersih. Ambil sapu lidi seikat, langsung kita bersihkan sampah, kita kumpulkan, maka insya Allah akan bersih. Seperti itu juga apabila ada di lingkungan kita orang yang berdosa, bermaksiat, bermabuk-mabukan, berzina dan sebagainya, bersatulah ulama dan umat, maka insya Allah orang-orang tersebut akan menjadi sadar, maka orang tersebut insya Allah akan menjadi insaf karena kebersamaan, karena berjamaah. Termasuk kita barusan sholat berjamaah, kita melaksanakan sholat pas sholatnya jadi makmum, Allah Akbar, hatinya ke sawah, ke kebun, ke pasar. Bagaimana nih mau lebaran belum beli baju, belum beli sepatu, kemana saja. Tapi dengan cara berjamaah, maka kita menjadi sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Inna ju'ila imam li'utana bihi. Karena kita berjamaah dengan imam, maka kekurangan kita akan disempurnakan oleh imam yang menjadi imam sholat kita. Itulah pentingnya kita bersama berjamaah. Maka dengan berjamaah insya Allah kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini penting. Tapi kalau kita lihat banyak orang yang mengajak kebaikan, tapi sedikit orang yang mencegah kemungkaran. Karena kemungkaran itu berat, harus bersatu. Makanya kalau kita belum bisa nahi munkar,
mencegah kemungkaran, minimal kita mengajak dan memberi contoh agar kita berbuat kebaikan dan dicontoh oleh orang lain. Itu yang paling pokok. Karena tentu saja kalau kita berbuat baik, maka kebaikan kita ini akan kembali kepada kita. Makanya jadi menjadi orang yang beriman ini juga pokok, karena apapun pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang beriman, nilainya ibadah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana jadi ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana jadi ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Kalau kita beriman kepada Allah, aktivitas kita sehari-hari, mencuci mobil, mencuci motor, berangkat kerja, membasuh piring, gelas, mencuci baju, nilainya ibadah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau beriman dan ikhlas. Jangan sampai ngeburutu, tahu ngeburutu? Apa ngeburutu? Gitu. Ibu-ibu sudah mencuci, saya mencuci terus, apaan? Itu ibadah. Ibu-ibu mencuci baju, ya, mau basuh wadah, itu ibadah. Mau masak, apalagi menyediakan ya, buka dan sahur, itu nilainya ibadah depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman tidak terputus 24 jam itu menjadi ibadah. Apalagi thalabul ilmi, apalagi puasa, apalagi sholat 5 waktu, itu ibadah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang mulia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi akhir dari pembicaraan kita kali ini, maka yuk kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan kita. Maka inilah dakwah yang sesungguhnya. Dan apabila kita di lingkungan kita ataupun dimanapun kita melihat perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa yang terlihat oleh kita, maka kalau bisa kita rubah dengan tangan kita. Tidak bisa kita nasihati orang tersebut, ataupun kalau tidak bisa maka kita merasa benci akan perbuatan maksiat tersebut. Maka ini merupakan jalan agar kita bisa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan, dakwah kita yang kita lakukan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, mudah-mudahan dakwah ini menjadi asbab dan wasilah kita termasuk orang-orang yang baik di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada. Belum. Lapar. Hadirin jemaah yang Allah, rupanya dari saya cukup sekian. Mungkin banyak pembicaraan yang kurang berkenan dan tidak baik, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya bagian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kejelekan atau kata-kata yang salah ini datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan para jemaah sekalian pun memaafkan apa-apa yang kurang dari pembicaraan saya kali ini. Rupanya saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Undur maqala wa tandur mankila. Lihatlah perkataannya, jangan melihat orang yang berkata. Khudh masofa wadak makadar. Ambillah yang baik